Selamat pagi. Tema saat teduh pagi hari ini adalah mengapa setelah berdoa masih takut dan khawatir. Mari kita cek apa yang salah dalam kehidupan kita. Buka kitabnya saudara di kitab Lukas 6 mulai dari ayat yang ke-46. Lukas 6 mulai dari ayat yang ke-46. Judul perikop firman Tuhan ini adalah dua macam dasar. Perhatikan baik-baik ya, karena setelah ini kita akan mengoreksi apa yang salah yang selama ini kita lakukan, lalu kemudian kita akan praktekkan dengan segera, agar supaya yang terpenting itu poinnya bukan tentang supaya mujizat segera terjadi, tetapi akan adanya satu perubahan kehidupan di dalam kehidupan kita. Karena perubahan karakter dan perilaku itu penting sekali. Ya, baca. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Banyak kan yang masih suka komplain, suka mengklaim dirinya bahwa saya sudah berdoa, sudah melakukan puasa, sudah melayani, membayar persepuluhan, menyumbang orang miskin, membantu banyak orang, tapi Tuhan membuat kehidupan keluarga saya hancur, membuat kehidupan saya secara pribadi tidak ada pertolongan. Nah, apanya yang salah? Perhatikan yang ini. Kita berseru, Tuhan, Tuhan, tolong keluarga saya, Tuhan tolong kehidupan saya belum berubah. Tuhan, sakit penyakit saya nggak kunjung sembuh. Lalu Tuhan katakan begini, engkau panggil namaku, engkau berteriak kepadaku, tetapi poin utamanya tidak kamu lakukan. Apakah poin pertamanya? Tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Caranya tahu bagaimana Tuhan berkata-kata kepada kita dari apa, saudara? Sudah pasti. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun tiap hari. Tiap pagi, coba prioritas kehidupan kita apa? Itu penting, saudara. Karena cara kita menganggap Tuhan, kalau salah, ya salah. Karena ini menyangkut apa? Stres, frustrasi, ketakutan, sakit mental lainnya, overthinking, negative thinking dengan semua kehidupan kita, menyangkut semuanya itu. Tuhan katakan dengan jelas, engkau panggil namaku, tapi engkau tidak melakukan perintahku. Seberapa banyak kita suka negosiasi dengan firman Tuhan? Seberapa banyak kita tidak memprioritaskan Tuhan? Padahal perintah Tuhan ada di mana? Di sini, di firman Tuhan ini. Masih banyak hari-hari ini orang kalau saya tanya, punya Alkitab nggak di rumah? Punya sih, tapi nggak tahu ada di mana. Nah, orang mengatakan bahwa, udahlah Bu, sekarang ini firman Tuhan, Alkitab, buka aja di iPad, di HP, simple. Gak semudah itu. Anda tidak membutuhkan itu. Kalau pas lagi saat teduh, Anda butuh yang fisik kayak begini. Baca firman Tuhan bukan seperti baca koran. Baca firman Tuhan itu kita lagi ngobrol berdua dengan Tuhan. Kita lagi memperkatakan firman, kita lagi mendengar, melatih kepekaan kita atas suara Tuhan, dan melalui firman Tuhan ini Tuhan berbicara begitu banyak dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita misalkan bangun pagi-pagi, udah pagi banget, dibela-belain kita nyembah Tuhan, dibela-belain kita muji nyembah Tuhan, kita buka YouTube, kita buka Zoom, ikut doa pagi dan lain sebagainya, tetap Tuhan katakan saklek banget. Apa yang dikatakan Tuhan tidak kita lakukan. Karena semua yang tertulis di sini ini adalah tuntunan daripada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini apa? Maunya instan. Telepon pendeta minta didoakan, minta diurapi, dengan harapan semua persoalan cepat selesai. Tapi sama aja. Kalau kita minta didoakan, kita minta rumah diurapi, karena mungkin rumahmu lagi ada banyak setan yang mungkin gitu ya, ada yang main okultisme, ada yang sakit berat, minta diurapi, minta diberkati. Tapi kalau api di dalam rumah tetap padam, kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mendengarkan tuntunan Tuhan ini, percuma saudara. Nggak akan dapat apa-apa. Nggak heran kalau pada akhirnya apa? Begitu selesai berdoa, yang seharusnya usai berdoa itu memperoleh damai sejahtera dan sukacita, kita menjadi ketakutan lagi. Kenapa? Nggak ada yang kau dengar. Karena sekali lagi, iman itu bicara dari mendengar suara Tuhan,
merenungkan, dan melakukannya. Kita sudah bahas di saat teduh yang sebelumnya. Perbedaan antara orang beriman dan orang berkeyakinan. Yakin, pede, over pede itu berbahaya. Karena kalau sudah over pede, biasanya kita akan gampang sekali mengalami kekecewaan kalau yang kita doakan itu tidak terjadi. Tapi berbeda dengan iman. Sekalipun pintu mujizat belum dibuka sama Tuhan. Tapi kalau orang beriman, dia tidak akan kehilangan pengharapan. Karena yang menjadi patokan kehidupannya adalah firman. Ini makanya dikatakan apa? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan katakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu berarti ya semua persoalan apa saja. Siapa suruh khawatir? Tuhan sudah katakan begitu jelas. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Kita khawatir apa? Berapa banyak hari-hari ini orang terlilit utang. Sampai semua aset dijual. Berapa banyak korbannya keluarga, anak-anak gak bisa sekolah. Bisnis usahanya kemudian menjadi hancur. Karena apa? Gak mendengar suara Tuhan. Kita cenderung maunya cepat selesai. Kita bikin usaha, saya mau tanya. Anda yang pengusaha, waktu Anda bikin usaha baru, melibatkan Tuhan gak di dalamnya? Apakah kita ikutin tuntunan Tuhan dengan begitu benar? Nah itu dipertanyakan saudara. Makanya firman Tuhan jelas banget. Engkau panggil namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi engkau tidak melakukannya. Tuhan sudah katakan ampunilah kesalahan orang yang melukai kita, yang julitin kita, yang merendahkan kita, yang menyakiti hati kita. Tuhan katakan ampunilah sebelum matahari terbenam, yang artinya jangan simpan kemarahan lama-lama. Karena Tuhan tahu konsekuensinya orang nggak bisa mengampuni itu apa. Konsekuensi orang tidak mengampuni adalah kitanya sendiri menjadi pribadi yang jahat. Karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, konsekuensi orang tidak mau mengampuni, pasti dia stres. Dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, kejengkelan, rasa pahit hati. Berapa banyak coba orang kena sakit kanker, penyakit-penyakit berat, rata-rata 90%, bahkan 99% orang sakit berat karena apa toh? Susah mengampuni. Akibat tidak mau melakukan ini firman Tuhan. Doa kayak apapun juga, gak mengalami kesembuhan. Karena apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sendiri minta pengampunan sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni orang. Ini firman Tuhan, bukan Kathy yang bicara. Bukan hamba-hamba Tuhan yang bicara, lalu kita dengan penuh kemarahan mengatakan, engkau nggak tahu perasaan saya. Engkau nggak tahu sakit hatinya saya. Nah, kita sendiri yang membuat. Stres dan frustrasinya kita tuh kita sendiri yang buat. Tuhan sudah buat kemudahan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Tapi kita seringkali mengeluh, gajinya kecil, pendapatannya kecil, apes banget kehidupan. Waduh, kere, saya dari keluarga kere. Pantas aja saya nggak dapatkan pekerjaan karena bapak ibu saya kere. Ini loh, mulutnya nggak pernah dijaga dengan benar. Anda susah sekali untuk bicara tentang iman. Kita suka melihat kesukaran dan kesukaran. Inilah yang dimaksud Tuhan itu. Seolah-olah kita sepertinya berdoa, tetapi tidak melakukannya. Percuma. Raja Daud sebelum dia jadi raja, Tuhan lihat dulu kualitas Daud. Daud dan Saul apa bedanya toh? Dua-duanya sama-sama raja. Tapi mengapa Tuhan suka sekali dengan karakter Daud? Karena karakternya yang takut akan Tuhan, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Daud tipe orang yang senantiasa mendengar dulu Tuhan bicara apa. Termasuk waktu Daud dipilih untuk mengalahkan Goliat, dia tanya kepada Tuhan, apakah yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Daud? Paham ya? Segala sesuatunya itu tanya terlebih dahulu dengan Tuhan. Kalau kita melakukannya, nggak mungkin stres. Tapi kita akan bisa laluinya. Berikutnya. Setiap orang yang datang kepadaku, lihat, setiap orang yang datang kepadaku, kunyaku besar.
Yang sering datang ke pendeta berkali-kali tapi engkau tetap gak berdoa, kau bertobat. Engkau sendiri yang menciptakan stres itu. Engkau sendiri yang menciptakan ketakutan itu. Padahal ketakutan, kekhawatiran, semua intimidasi iblis itu terjadi dalam hidup kita karena apa? Kita sepakat seperti yang iblis katakan. Gak usah doa lah. Ngapain sih doa? Percuma. Tuhanmu gak akan tolong. Itu bentuk intimidasi. Tapi semuanya itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sepakat. Jadi orang stres itu, kalau misalkan, Bu, apakah orang stres itu tidak beriman? Nanti Anda jawab sendiri ya. Setelah ini nanti Anda akan tahu. Apakah orang stres, orang frustasi itu beriman atau tidak? Anda akan tahu sendiri jawabannya. Setiap orang yang datang kepadaku, artinya orang yang datang kepada Tuhan gak akan pernah sia-sia. Berapa banyak orang hamba-hamba Tuhan sebelumnya, mereka hidupnya mengalami kehancuran, rusak, buruk, busuk. Tapi kemudian dipakai Tuhan dahsyat. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Dia melepaskan jubah lamanya. Dan dia mempersilahkan Tuhan untuk mengoreksi hidupnya, memproses hidupnya. Kemudian dia melakukan persis apa yang dia lakukan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan melihat kualitas itu. Maka Tuhan pakai orang-orang seperti ini. Termasuk saya. Kehidupan masa lalu saya busuk banget. Buruk banget. Gak cuma buruk, busuk saudara. Tapi coba. Semua masa lalu itu diubahkan Tuhan jadi apa? Berkat. Makanya kutuk diubahkan jadi berkat hanya melalui Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah itu artinya engkau akan mendapatkan hukuman pada saat engkau mengandalkan diri sendiri, waktu engkau mengandalkan manusia. Maka akan terjadi apa? Hukuman. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan. Jadi kita datang kepada Tuhan tiap pagi. Apa yang kita lakukan? Mendengarkan. Jangan kita mengajukan permohonan terus. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong utang saya, Tuhan tolong sakit sembuh, Tuhan tolong keluarga saya dipulihkan. Itu permohonan. Tapi waktu kita datang pagi hari, dengarkan dulu Tuhan bicara apa. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkannya, mendengarkan perkataanku serta melakukan. Jadi kuncinya apa? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan Tuhan bicara apa. Yang ketiga, melakukan. Ini kata kuncinya, 3 ini. Supaya engkau nggak ketakutan lagi, engkau nggak stres lagi. Orang takut itu wajar. Tapi ada porsinya. Nggak marah terus, kecewa terus. Berapa banyak saudara? Sekarang ini artis-artis lagi pada mu'alaf. Nah, kekristenan itu bukan soal agama saudara. Nggak usah sedih. Belum kepentok aja. Karena kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Keseharian kita, daily life-nya kita dengan Tuhan itu seperti apa. Makanya kalau sampai orang udah meninggalkan kekristenannya, lalu kemudian mengolok-olok ini isi firman Tuhan, sudah jelas banget. Selama engkau jadi murid Yesus, engkau nggak jadi murid. Engkau hanya followers. Engkau nggak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya nggak ngerti firman. Jangan jual kekristenan hanya demi apa toh? Demi duit, demi pengen tenar. Ya, berapa banyak artis-artis suka pengen tenar, saudara? Terpampang nyata gitu ya, supaya pengen dilihat gitu. Wow banget gitu. Enggak. Anda mau pindah agama 1000 kali, kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, percuma. Yang ada di dalam kehidupanmu ya iblis. Tetap. Karena sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengenalan kita akan Roh Kudus. Itu yang penting di ayat yang ke-47 ini. Pegang kuat-kuat yang ini. Jadi jangan dikit-dikit komplain sama Tuhan. Udah doa, mana mujizat. Udah berpuasa, tapi tidak terjadi lawatan. Karena engkau sendiri tidak mendengar suara Tuhan. Engkau hanya mendengar suaramu sendiri. Engkau hanya berkeinginanmu sendiri. Engkau nggak mendengar keinginannya Tuhan. Nah, aku kata Tuhan akan menyatakan kepadamu
dengan siapa ia dapat disamakan. Selalu ada perbedaan, saudara. Orang-orang yang berdoa dengan yang tidak itu kelihatan. Kelihatannya dari mana? Buah. Jadi bukan karena dia hebat pelayanan, bukan karena dia posisi pekerjaannya tinggi terus dia berarti diberkati oleh Tuhan, bukan pula dengan dia punya rumah mewah, punya megah dan lain sebagainya itu lalu dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jangan gitu. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena iblis juga bisa buat mujizat. Iblis juga bisa buat kita jadi sembuh. Tapi apa bedanya antara ikut Tuhan dengan ikut iblis? Dua-duanya bisa hidup berkelimpahan, bisa. Dua-duanya bisa dapat posisi pekerjaan tinggi, bisa banget. Tapi jelas, ketika semua yang kita punya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita punya, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita, hobi kita, aktivitas kita, selama itu kita lakukan dan membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak, maaf, coba cek lagi, apakah itu dari Tuhan? Duit itu berkat. Kalau itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau begitu sudah kita terima, waktu kita tidak bisa berhikmat pegang duit, maka duit itu bisa jadi mamon yang membahayakan hidup kita. Berapa banyak toh orang-orang yang terlilit utang karena apa? Pengen banget cepet kaya. Orang utang pengen banget supaya apa? Oh, beli baju yang bermerek, tas yang bermerek, pengen diakui, pengen pengen kelihatan kaya. Gak mau dibanding-bandingkan dengan yang lain, iri dengan tetangganya. Berapa banyak yang begitu? Dengan apakah bisa disamakan? Buah kekristenan gak bisa dibohongin. Jadi, kita sudah tahu bahwa kekristenan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Orang hebat dalam pelayanan, buat mujizat, belum tentu dia menghasilkan buah yang seperti yang Tuhan mau. Belum tentu ada buah kekristenan dalam pelayanan. Belum tentu. Termasuk kita. Karena buah kekristenan itu bukan tentang kita jago buat mujizat atau kita dapat posisi pekerjaan tinggi, kita kaya raya, kita ini. Bukan. Buah kekristenan itu bicara tentang apa toh? Sabar, rendah hati. Semua yang ada di Galatia itu semuanya itu buah. Buah kekristenan, penguasaan diri, mau rendah hati, mau mengampuni, melakukan firman Tuhan, itu buah. Buah kekristenan kita. Makanya Tuhan katakan apa? Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Buah kekristenan itu penting, saudara. Bagaimana kita bisa tidak gampang, dikit-dikit stres, dikit-dikit frustrasi. Berapa sering saya suka mengatakan bahwa jangan suka simpan sampah dalam kehidupan. Karena sampah dalam kehidupan kita itu berbahaya. Itu bisa mengubah cara kita berpikir. Bisa mengubah karakter kita. Bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang jahat. Hati-hati dengan semuanya itu. Berikutnya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasar di atas batu. Menggali dalam-dalam yang artinya apa? Butuh effort yang besar. Bangun pagi-pagi untuk ketemu sama Tuhan, kita saat teduh, kita melayani Tuhan, itu butuh bayar harga, saudara. Untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi itu butuh bayar harga. Bayar harganya apa? Melakukan firman Tuhan ini yang orang tuh suka nego banget. Gampang bu kalau ngomong doang, saya punya pasangan, aduh NPD bu pasangan saya. Masa saya suruh mengampuni? Firman Tuhan katakan apa tak? Semuanya harus saling menghormati. Semuanya harus saling mengampuni. Gak bisa kita pilih-pilih. Makanya kenapa banyak orang gak suka dengan firman Tuhan yang ini. Begitu gak cocok dengan pasangan, ya udah cerai berarti. Begitu gak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, ya udah. Berapa banyak juga orang menikah dengan tidak sama imannya. Dengan alasan bahwa nanti bu, waktu menikah, sudah menikah begitu ya, nanti saya akan nginjilin bu. Engkau sendiri aja gak punya kemampuan buat mengendalikan diri. Bagaimana bisa engkau bisa mengendalikan orang? Gak bisa, saudara. Kita akan berdoa kayak berbusa mulut kita seperti apapun.
Kalau kitanya sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita, boten saged alias tidak bisa. Mengendalikan diri aja susah, bagaimana bisa mengendalikan orang lain? Bagaimana bisa menguasai wilayah rumah kita kalau wilayah kita saja kita tidak mampu? Saklek banget Tuhan bilangnya apa? Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasarnya di atas batu. Batu kokoh. Ini loh, firman Tuhan ini yang bikin kita itu menjadi kokoh. Pengurapan Tuhan itu yang membuat kita menjadi kokoh. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun tiap hari itu yang bikin kokoh, yang bikin kuat, yang bikin luar biasa dahsyat. Stres seperlunya, takut seperlunya, khawatir seperlunya, ngapain overthinking? Ngapain juga harus tidur susah, harus minum obat, kalau nggak minum obat nggak bisa. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi kalau kita melakukannya dari awal. Mendengarkan dan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Makanya kalau pagi-pagi hari kita nggak bangun, pagi-pagi kita tidak memulainya dengan Tuhan, wajar saudara. Begitu ada badai kehidupan, kita akan gampang sekali tumbang. Murid-murid Tuhan Yesus kenapa kok ketakutan waktu ada badai? Waktu mereka berada di atas perahu. Padahal Tuhan Yesusnya udah kasih contoh, ada badai, engkau harus tetap bisa tidur dan tenang. Ada badai, engkau tetap tenang. Ada badai, engkau harus menghardik badai itu. Bukan sibuk, aku mau mati, aku gak kuat, ini gimana? Nah, itulah fungsinya tuntunan. Itulah fungsinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Badai itu tuh bukan terus kita ketakutan, saudara. Hardik. Hari Jumat kemarin kita sudah membahas tentang apa? Rebut kembali apa yang dicuri oleh iblis. Bagaimana engkau bisa merebut apa yang dicuri iblis kalau dikit-dikit melo, dikit-dikit minta dikasihani, dikit-dikit minta didoakan, minta diuyak-uyak pakai minyak urapan. Hey, engkau gak akan punya kemampuan buat merebut itu. Karena untuk merebut apa yang dicuri sama iblis, harus engkau sendiri yang melakukan. Bukan hamba Tuhan, bukan. Engkau sendiri atas pengurapan Roh Kudus. Engkau yang bisa rebut itu. Ini loh. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Kekristenanmu mesti kokoh. Mesti kuat. Keluarga-keluarga hari-hari ini banyak mengalami kehancuran karena apa? Nggak ada kekokohannya. Ribut terus. Sama pasangan ribut terus. Di rumah nggak ada damai sejahtera, anak-anak yang stres. Saya melayani hari-hari ini anak-anak usia remaja, mereka stres gara-gara apa? Orang tua mereka nggak akur. Waktu orang tua nggak bisa contoh buat anak untuk membangun api Tuhan tiap malam, anak-anakmu bisa gila, saudara. Orang tua mengajarkan apa yang baik, orang tua mengajarkan apa yang benar. Anakmu akan menjadi baik, anakmu akan menjadi benar. Orang ribut terus. Apalagi ketika dalam sebuah pernikahan gak cocok langsung bercerai. Engkau mikirin gak kondisi anakmu seperti apa? Saya melayani anak-anak muda. Mereka yang stres, mereka yang ketakutan dan lain sebagainya itu. Mereka tuh butuh waktu yang lama untuk bisa percaya kepada orang loh. Paham gak? Bahwa karena egomu itu, karena kekristenanmu yang bobrok itu, yang menyebabkan anak pada akhirnya apa? Kehilangan hati Bapa. Tidak terpenuhi kasihnya dari orang tua. Wajar kalau pada akhirnya anak menjadi apa? Anak pada akhirnya menjadi ketakutan, menjadi stres, jatuh dalam dosa LGBT dan lain sebagainya itu. Sebab apa? Sebab orang tua yang tidak mau hidup takut akan Tuhan. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di dasarnya di atas batu. Untuk membuat kekristenannya yang kokoh, butuh namanya bayar harga. Jangan ribut terus sama pasangan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang hari ini mengalami kehancuran. Karena apa toh? Suami istri nggak membangun hubungan dengan baik. Tidak menyalakan api Tuhan di dalam keluarga. Pernikahan itu berkat. Amin. Pernikahan itu berkat. Kita punya pasangan itu berkat. Kita punya anak-anak itu berkat. Pernikahan itu tanggung jawab kita untuk apa?
membuatnya menjadi utuh itu tanggung jawab kita. Makanya untuk proses dalam pernikahan itu kan ada toh yang namanya bimbingan pranikah gitu ya. Kita mesti kalau di gereja kami itu harus ikut Kom 100 dulu ya, sudah dibaptis, punya KKJ, lalu ikut namanya baptisan, lalu ikut yang namanya apa? Bimbingan pranikah. Semuanya itu proses supaya apa? Kita mengenal satu sama lain, kita punya fondasi dalam kekristenan itu dengan benar. Jangan kalau sudah menikah, wah waktu menikah hebat banget, wah pernikahannya keren, dibuat sekeren mungkin. Tapi yang paling utama untuk bisa menjaga itu nggak dijaga dengan benar. Nggak bisa saudara, ucuk-ucuk langsung ada perselingkuhan ya. Suami melakukan korupsi, istri melakukan apa, anak melakukan apa, semuanya itu nggak ucuk-ucuk datang. Beberapa waktu yang lalu di saat teduh kita sudah belajar bagaimana spirit jahat itu masuk dalam keluarga kita. Semuanya itu smooth banget, nggak nampak. Kalau kita nggak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari, maka kita nggak akan peka dengan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Dikatakan orang itu menggali dalam-dalam, bayar harga. Bangun pagi-pagi, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, baca firman Tuhan. Engkau ngantuk, engkau capek, engkau lelah, engkau penuh dengan tekanan, ketakutan, dan sebagainya itu namanya bayar harga. Tetap menjaga hati dengan sungguh-sungguh, mengampuni kesalahan orang, bersyukur dalam segala tekanan, berterima kasih di hadapan Tuhan dengan berbagai macam ketakutan itu namanya bayar harga, saudara. Engkau mempertahankan kekristenanmu, engkau mempertahankan keimananmu, itu bayar harga namanya. Dan meletakkan dasarnya di atas batu, bukan pasir. Jadi meskipun ada tantangan kehidupan yang begitu besar, nggak apa-apa. Saya belajar, saudara. Waktu Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan, lalu Tuhan minta supaya saya tutup semua bisnis usaha yang saya punya. Memangnya Tuhan nggak tahu saya butuh makan? Memangnya Tuhan nggak tahu keluarga saya butuh saya? Tahu. Tapi Tuhan hendak membuat tujuan ilahi di dalam kehidupan saya, rancangannya yang Tuhan mau dalam hidup saya, itu terjadi. Semuanya itu butuh yang kayak begini nih. Mendengarkan Tuhan, ikutin tuntunan, lalu melakukan. Di awal-awal memang gak enak. Saya pun juga merasakan gak enak. Abraham sebelum dapat Ishak, kok pikir gak enak dia hidupnya? Sama, saudara. Dia pun mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Sampai dia tua pun. Janji Tuhan belum tergenapi. Tapi dia tetap mempertahankan integritas kekristenannya. Mempertahankan integritas hubungan dia dengan Tuhan. Makanya Tuhan lihat kualitas si Abraham ini. Nuh bisa lolos dari air bah. Apakah karena Tuhan belas kasihan sama Nuh? Enggak. Sebab Nuh sangat setia. Dia hidup benar di mata Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bikin bahtera Nuh di posisi yang kesemuanya baik-baik saja. Berapa banyak toh? Kita itu kalau udah kaya, udah punya semuanya, orang gampang banget lupa sama Tuhan. Itu udah cerita umum. Tapi waktu kita diberkati, maupun kita nggak terima berkat sekalipun, apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih memuliakan Tuhan? Apakah kita masih setia untuk melayani Tuhan? Nah itu pertanyaan loh. Apakah kita masih melakukan itu? Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Sekalipun saya nggak punya pekerjaan, sekalipun bisnis usaha saya tutup, sekalipun depositonya habis, kehidupan saya tidak mudah digoyahkan. Iblis paling suka mengintimidasi. Kemarin kita belajar ya, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, sebab lawanmu adalah iblis. Daniel waktu berada di gua singa, apakah dia tengking itu singanya? Enggak. Daniel gak ngapa-ngapain.
Logikanya dia harusnya dimakan lahap sama si singa itu. Tapi apa yang menyebabkan singa itu tunduk sama Daniel? Karena hubungan dia dengan Tuhan, ada pelayanan malaikat, ada pembelaan Tuhan, ada keselamatan Tuhan, ada janji Tuhan untuk disertai senantiasa. Orang kalau hidupnya taat sama Tuhan, pasti ada pembelaan. Orang kalau ngikutin aturannya Tuhan, pasti ada penyertaan. Engkau mau diperlakukan orang kayak apapun, engkau mau diperlakukan ibu mertuamu, engkau mau diperlakukan oleh pasanganmu dengan sangat tidak baik. Kalau engkau mau mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan menyertai engkau. Itulah yang dinamakan dengan pelayanan malaikat. Kemanapun kita pergi, kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Sekalipun ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, ada air bah, lalu kemudian banjir, maka rumah itu tidak dapat digoyahkan. Stres itu nggak apa-apa. Paling nangis cuma sebentar. Melo mengasihani diri sendiri paling cuma sebentar. Tapi setelah itu apa? Dia bisa sukacita sekali. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Nyanyi lagu ini, kalau engkau punya deposito banyak, kalau engkau dapat gaji tinggi, itu biasa. Tapi waktu engkau nggak bisa bayar utang, waktu engkau sakit penyakitmu nggak sembuh-sembuh, waktu engkau mengalami tekanan yang begitu luar biasa, tapi engkau menyanyi lagu Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Orang kalau nyanyi lagu ini sebagai penyembahan yang keluar dari dasar hati, dia nggak gampang ngomong, apa hari ini? Wah, kere banget gue. Wah, punya suami gaji cuma segini. Nggak akan gampang dengan ngomong seperti itu. Engkau tetap akan tersenyum dengan semua apa yang ada. Mau tekanannya segede apapun, nangisnya cuma sebentar. Sedihnya cuma sebentar. Dia terus akan memuliakan Tuhan. Amin. Daud waktu dikejar-kejar Saul, yang dia lakukan apa? Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, waktu di gunung, waktu di lembah, Daud tetap nyembah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Perhatikan liriknya. Perhatikan ini firman Tuhan di Mazmur 23. Ini firman Tuhan lagi dinyanyiin. Ini firman Tuhan lagi dideklarasikan. Maka waktu engkau penuh dengan tekanan, engkau nggak punya uang, engkau nggak punya hilang pengharapan, engkau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, pengurapan Tuhan itu akan turun. Maka hidupmu akan diintimidasi iblis dengan apapun. Seperti yang saya lakukan selama ini. Dengar iblis, engkau nggak punya hak apapun atas pikiran saya. Sekarang aku perintahkan kau keluar atas pikiran saya. Nah, kita punya power untuk mengusir setan. Setan itu cuma mengaum, saudara. Awal pertama setan itu mengaum sebelum dia menelan. Suara auman itu berupa apa? Intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Disuruhnya kamu bercerai, disuruhnya kamu bunuh diri, disuruhnya kamu membenci orang, disuruhnya kamu untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Itu semuanya intimidasi. Tapi intimidasi itu terjadi dalam hidup kita kalau apa? Ada ACC dari kita. Kalau kita sepakat dengan apa suara iblis, dan kita mengesampingkan ini suara Tuhan, maka yang terjadi itu tadi tuh, stres, frustrasi, tidak berkemampuan untuk menghadapi hari esok. Lalu ujung-ujungnya apa? Murtad. Mengatakan bahwa Roh Kudus bullshit. Mengatakan bahwa janji Tuhan bullshit. Omong kosong. Kemarahan-kemarahan palsu yang ditaruh sama iblis, kita sepakat dengan itu. Maka yang keluar itu mulutnya kayak begitu. Tuhan gak tolong. Tuhan biarkan saya begini. Menuduh Tuhan toh jadinya.
tujuan iblis, menuduh Tuhan. Lihat, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, sekalipun banjir, air bah melanda, rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Apa yang menyebabkan kau gampang goyah? Suara manusia? Suara dirimu sendiri? Atau karena ketidakpercayaan akan suara Tuhan? Koreksi diri, saudara. Jangan nyalain Tuhan terus. Koreksi diri, koreksi dirimu sendiri. Utang banyak itu kan salah kita. Jangan langsung tuduh, main tuduh. Tuhan biarkan keluarga kami mengalami kehancuran. Hei, itu perkataan iblis yang kau sepakati. Supaya kita menuduh Tuhan. Bahwa semua kehancuran dalam hidup kita itu, semuanya karena Tuhan. Makanya kalau misalkan ada orang, Tuhan sedang menguji kami dalam hal keuangan. Hei, Tuhan itu maunya kita hidup berkelimpahan. Penyebab kita berkekurangan karena kita suka bikin keputusan yang salah. Kita suka bikin apa-apa nggak ngomong dulu sama Tuhan. Kita itu kalau bikin apa-apa nggak tunggu dulu Tuhan mau bicara apa. Seringkali kita bilang Tuhan terlalu lama. Padahal Tuhan lagi ngajarin kita untuk bersabar. Tuhan terlalu lama, padahal Tuhan ngajarin kita untuk tetap memperkuatkan kekokohan imanmu itu. Tapi karena engkau nggak sabar, engkau cari pertolongan sendiri. Berapa banyak orang terikat sama pinjol? Pinjol itu bukan dari Tuhan. Kau gesek kartu kredit berkali-kali itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan tidak mungkin mencelakakan hidup kita. Gak mungkin. Gampang kok melihatnya. Yang dari Tuhan sama bukan itu sebenarnya gampang. Kalau kepunyaan, kebiasaan, dikit-dikit utang, itu penyakit, saudara. Bertobatlah dengan itu semua. Jangan dikit-dikit utang. Itu penyakit. Mending kalau engkau saja yang rugi. Kalau engkau mengambil pinjaman, anak-anakmu kena dampak nggak? Pasanganmu kena dampak nggak? Berpikir nggak sampai ke situ? Apalagi kalau kita itu utang melibatkan orang tua kita, udah menikah, melibatkan orang tua. Rugi nggak? Kita merugikan begitu banyak orang. Nah, oleh sebab itu, saudara, perlu adanya kehati-hatian. Ini loh, makanya kenapa Tuhan katakan, engkau harus mendengarkan dan melakukan apa yang aku katakan. Amin. Ojo ngeyel. Jadi jemaat itu jangan ngeyel. Supaya engkau nggak stres. Karena penyebabnya stres, frustrasi yang berkepanjangan itu karena apa? Tukang ngeyel. Tidak melakukan ini. Nggak memiliki keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Lihat ayat yang ke-49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, garis bawahi. Ini yang menyebabkan kita tuh stres berkepanjangan tuh ini loh. Tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Maunya didoakan, maunya diurapi, cari pendeta yang mahal harganya, cari pendeta yang terkenal. Tapi Anda di rumah nggak doa, percuma. Anda minta nih, keluarga kamu kena okkultisme, keluargamu terikat sama roh jahat, dibersihin sama pendetanya, tapi di rumah kok nggak bangun hubungan dengan Tuhan, percuma. Setan akan datang 7 kali lipatnya, lebih ganas dari yang sebelumnya. Karena yang namanya setan itu nunggu momen, saudara. Jadi seringkali tuh orang mengatakan begini, jangan sama hamba Tuhan itu, yang ini lebih manjur. Hamba Tuhan itu bukan dukun, hamba Tuhan bukan cenayang. Lalu kita mengatakan bahwa yang ini tuh manjur nih, kalau pendeta yang ini, sementara yang ini enggak. Itu bukan tentang pendetanya, saudara. Engkau sendiri yang tidak bangun api Tuhan tiap pagi. Maunya instan terus, semua didoakan, semuanya diurapi, semuanya berjalan dengan smooth. Tapi engkau nggak bangun api Tuhan. Ini kayak begini jadinya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Lihat, bangun rumah tanpa dasar. Ada nggak bangun rumah tanpa dasar? Tahu-tahu udah langsung triplek aja. Kayu biasa, bawahnya nggak usah ada apa-apanya, nggak dicor gitu ya. Basementnya nggak ada, basement apa sih ya namanya? Bangunan dasarnya itu
Makanya kenapa ada ubin? Kenapa ada lantai? Itu fungsinya tuh berkokoh. Mengapa ada pilar? Pilar itu mesti kuat, mesti kokoh. Coba aja kalau semuanya itu terbuat dari triplek rumahmu. Gak usah nunggu banjir. Gak usah nunggu air bah. Berapa lama itu rumah bisa kokoh? Yang ada rayap yang makan. Ambruk. Kekristenan itu juga begitu, saudara. Bukan tentang pendetanya nggak manjur. Hei, engkau yang nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau yang membiarkan dirimu kemasukan maling. Malingnya siapa? Iblis. Engkau nggak menutup pintu dengan kuasa Roh Kudus. Engkau terlalu santai dengan kehidupanmu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini, mereka ya masih usia 18, 20 tahun gitu. Tanpa sepengetahuan orang tua jatuh dalam dosa LGBT. Tanpa sepengetahuan orang tua jatuh dalam dosa free sex. Pornografi. Sekarang terikat main games. Para orang tua ngerti nggak itu? Anak-anak tidak kau ajarkan berdoa. Bagaimana kau mengajarkan anak-anak takut sama Tuhan kalau engkau sendiri sebagai orang tua nggak takut akan Tuhan? Bagaimana mereka bisa lolos dari dosa-dosa itu tadi tuh? Kalau orang tua saja nggak ada hubungan dengan anak. Orang tua sama anak nggak ada hubungan sama sekali. Main HP terus. Di mana-mana HP. Di meja makan tetap ada HP. Di ruang tengah ada HP. Makan di luar main HP. Terus quality time-nya dari mana? Kapan itu? Orang tua kenal sama anaknya kapan terjadi? Gak ada obrolan dari hati ke hati. Anaknya pacaran kayak gimana? Kualitas pacaran mereka itu seperti apa? Orang tua ngerti gak itu? Jangan kalau udah rusak semuanya kok baru cari pendeta. Telat. Iblisnya udah masuk, pencurinya udah masuk. Menghancurkan semua. Lalu tiba-tiba engkau mengatakan, Tuhan izinkan keluarga saya mengalami kehancuran. Engkau sendiri yang tidak bangun api Tuhan. Engkau sendiri yang membangun hubungan dengan Tuhan itu apa? Atas dasar apa? Kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak cari Tuhan. Nih, jelas banget dikatakan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah. Ada tanah sih, tapi nggak ada dasar. Makanya stres. Kemana-mana ke psikolog, dikit-dikit ke psikiater. Merasa punya duit banyak, ya udah bayar psikolog, bayar psikiater. Tapi nggak pulih-pulih. Bukan tentang psikolog atau psikiaternya yang nggak punya kemampuan buat menyembuhkanmu. Tapi engkau dasar kekristenannya itu nggak tahu sama sekali. Semuanya itu tentang apa? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Buat keputusan. Buat keputusan, saudara. Jangan dikit-dikit kau frustrasi, ketakutan, dan demi ketakutan. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Orang kalau stres, hebat kerusakannya. Makanya dunia mengajarkan apa? Orang kalau stres itu butuhnya dipeluk. Orang kalau stres itu butuhnya dipupuk pundaknya. Udah ya, sabar ya. Iya. Gak apa-apa, kamu lagi gagal. Gak apa-apa, kamu lagi stres. It's okay, itu pengajarannya. Makanya tuh firman Tuhan udah ngajarin banget. Jangan nunggu itu momen menghancurkan hidupmu. Tapi kamu lihat yang ini. Supaya itu tidak terjadi. Supaya dikit-dikit engkau gak butuh obat buat supaya bisa tidur. Dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya itu. Firman Tuhan saklek banget pagi hari ini. Kalau mau bebas, kalau mau mengalami kemenangan, hukumnya adalah engkau mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, mendengar, dan melakukannya. Dasar kekristenanmu akan menjadi sangat kuat. Oke? Sudah tahu ya? Itu cara bagaimana supaya waktu kita tidak hilang damai sejahtera, kita tidak penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran pada saat kita selesai berdoa. Seharusnya orang yang selesai berdoa itu berkemenangan. Karena waktu kita berdoa, kita mengalahkan segala apa yang ada di udara. Penguasa-penguasa di udara itu kita patahkan. Kita sendiri yang mematahkan, saudara. Atas izin Roh Kudus.
Amin. Ya, sudah paham ya? Jadi ayat 46, 47 itu kunci utamanya agar supaya kita tidak gampang takut dan khawatir. Banyak praktek. Intinya kalau bersama-sama dengan Tuhan itu banyak praktek. Amin. Dan Yesus memberkati semuanya. Shalom.